Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Semoga kita sehat selalu. Dan pada video ini saya buat pada malam Sabtu, tanggal 2 Juli 2021. Ini berdasarkan informasi dari situsnya USGS. Kita bisa melihat tentang sebaran kejadian gempa secara global. Saya mulai dari sini dulu. Di Amerika, bukan di Amerika ini di Karibia. Ada rangkaian gempa di sana, masih aktif ya kelihatannya, akibat proses subduksi kelihatannya di sini, dan ini ada struktur di satu. Kemudian di bawahnya, di bagian selatan, ada beberapa gempa di Chili, kemudian ini di Peru, dan ini masih di sekitar Chili. Nah, ini ada satu di dekat Kolombia, Venezuela. Kemudian di bagian utara itu masih ada aktivitas gempa di sesar San Andreas, ini di Alaska. Ini ada satu spot juga di Hawaii, masih ada rangkaian gempa di sana. Nah, ini ada satu gempa di Selandia Baru, tetapi kelihatannya gempa ini ya relatif dalam. Relatif dalam gempa yang terjadi di situ. Saya coba lihat gempa yang terjadi di Selandia Baru 227 km. Nah, ini kedalamannya 227 km dan magnitudenya 5,0. Nah, ini kelihatannya akibat adanya subduksi di Laut Pasifik terhadap lempeng dari, ini bagian dari lempeng Australia, dan terjadi subduksi di sana, tetapi dalam sekali ya, 227. Menarik. Kemudian ada di Vanuatu, ada gempa di sana, kemudian di Solomon Island kelihatannya. Kemudian di Papua, kemudian kalau kita lihat di sini di Indonesia, Lampung. Lampung masih terjadi gempa, dan nanti kita akan coba lihat tentang rangkaian gempa yang terjadi di Lampung. Ini gempa suam yang terjadi sejak tanggal 30 Juni sampai dengan hari ini, 22 Juli 2021. Ini ada satu gempa di tengah Samudra Hindia. Kalau kita lihat magnitudenya sekitar 5,2, magnitudenya 5,2 dan kedalaman 10 km. Nah, kelihatan ini akibat adanya aktivitas sesar kelihatannya, seperti contohnya gempa yang terjadi pada tahun 2012 di lepas pantai dari Aceh ya. Jadi tahun April 2012 ingat saya, ini ada gempa kembar di sana, magnitudo sampai 8. Mekanisme Straxilip dan kemungkinan akibat aktivitas sesar geser di tengah laut. Kemudian ada gempa di Tibet kelihatannya ya. Ya, kelihatannya di Tibet, dan ini aktivitas sesar yang ada di sana. Kemudian ini di Iran. Oke, kita coba masuk ke wilayah Indonesia. Pertama saya akan masuk ke webnya INATWS. Ini rangkaian gempa atau ceratan gempa, bukan rangkaian. Ceratan gempa yang terjadi dalam satu hari terakhir. Nah, kita lihat di sini gempa yang gempa di Southern Sumatera, di Sumatera bagian selatan ini, di Lampung. 3,4, 3,5, dan kalau kita mundur atau turun ke bawah, itu masih banyak sekali. Nah, ini gempa-gempa yang terjadi di Lampung. Sangat masif gempa terjadi di sana. Dan jika kita lihat petanya, saya coba masuk ke
peta gempanya. Nah, ini peta gempa yang terjadi rangkaian gempa yang terjadi di Lampung sangat masif sekali, dan seperti yang sudah saya ceritakan pada video sebelumnya bahwa di sini ada sesar Semangko Timur dan ini sesar Semangko Barat, dan ini merupakan bagian dari zona sesar Sumatera, dan di sini terjadi pencabangan dan ini menerus ke pantai. Dan gempa ada di situ sangat masif sekali, dan saya pikir getarannya masih terasa kelihatannya di Kota Agung. Di sini ada Kota Agung ya, dan beberapa kawasan yang ada di sini pasti merasakan gempa ini karena kedalamannya relatif dangkal, kurang dari 10 km kalau kita lihat dari sumbernya BMKG. Misalkan kalau saya coba masuk ke sini, ada nggak informasi terkini? Oh, dia udah masuk ke daerah Nusa Tenggara Timur ya, di Ruteng. Oke, tapi kalau kita lihat gempa yang terjadi di Lampung itu masih gempa dengan relatif dangkal, kedalaman sumbernya dan terpicu oleh aktivitas sesar geser yang ada di situ atau bagian dari sesar Sumatera. Namun menariknya saya masuk ke Instagramnya Pak Daryono. Nah, jika kita lihat dari plotting yang dilakukan oleh Pak Pepen Supendi, di sini di-compile oleh Pak Pepen Supendi. Nah, ini rangkaian gempanya sangat masif terjadi di situ. BMKG mencatat sampai dengan tanggal 2, ini tanggal berapa nih? Sampai dengan pukul 19 ya? Hingga pukul 19 waktu WIB, berarti tanggal 2 hari ini, ada 212 gempa yang terjadi di Teluk Semangko, Tanggamus, Lampung. Nah, yang menarik di sini adalah mekanismenya sesar normal ya. Tapi tidak pure normal. Oblik ya. Jadi sesar geser di sini tidak dominannya normal, tapi berkombinasi dengan sesar geser. Jadi ada komponen sesar normal yang ini, ada komponen sesar geser yang itu. Menarik. Kalau normal biasanya ada longsoran di sini. Bisa jadi ada bagian yang kan di sini kan menganan ya. Ini ke situ, itu ke sana, bergeser, ini bergerak ke situ. Mana? Ini kompleks nih. Butuh kajian yang lebih dalam untuk memahami mekanisme gempa yang terjadi di Lampung. 212 gempa yang terjadi. Banyak sekali. Dan ini yang paling besar 4,6. Dan ini mekanismenya gempa dari magnitudo 4,6. Kita berharap tidak ada gempa besar dalam rangkaian gempa ini. Dan harapannya ini bukan bagian dari foreshock atau gempa pemuka, tetapi mungkin karena proses pergerakan tektonik di sini yang merilis energi secara pelan-pelan dan energinya keluar sehingga tidak ada energi yang besar yang keluar karena sudah dilepas pelan-pelan. Harapannya seperti itu, sehingga mudah-mudahan tidak memberikan dampak bahaya yang mengkhawatirkan. Itu yang saya harapkan. Tapi kedepannya seperti apa? Saya tidak punya kemampuan untuk memprediksi ke depan seperti apa. Semoga baik-baik saja. Selamat malam. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.